Oke, untuk soal selanjutnya yaitu diketahui P kuadrat sama dengan 42. Tentukan nilai P. Kita menghitung ini menggunakan teorema 8.1, yaitu yang sudah kita ketahui. Teorema 8.1 adalah P pangkat K sama dengan P pangkat K min 1 dikalikan P min 1. Tahu? Dan ini habis itu kita masukin ke rumus ini, berarti sama dengan P kuadrat sama dengan 42. Atau bisa juga P kuadrat sama dengan P pangkat 2 min 1 dikalikan P min 1 sama dengan 42. Kan ketika mencari P-nya, kita bisa menggunakan uji coba yaitu bilangan prima dari rentang 2 sampai 9. Oke, kita uji coba yang pertama yaitu jika P sama dengan 2. Berarti kalau dimasukkan ke sini, ini kan sama aja. P pangkat 1 tetap P min 1 dengan 42. Nah, berarti ini dimasukkan ke sini, yaitu sama dengan 2 kali 2 min 1 sama dengan 2. Terus kita ambil lagi P sama dengan 3, yaitu berarti 3 kali 3 min 1 sama dengan 6. Terus kita ambil P sama dengan 5, yaitu 5 kali 5 min 1 sama dengan 20. Kita ambil P sama dengan 7, yaitu 7 kali 7 min 1 sama dengan 42. Oke, berarti P yang kita ketahui adalah ini. Nah, habis ini karena 7 kali 6 itu 42, 7 kali 6 itu sama dengan 42, maka karena 7 ini adalah bilangan prima, maka nilai P yang terpenuhi adalah P sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai P 77 dan P 56 dengan teorema 8.3. Nah, di teorema 8.3 ini, fungsi P adalah fungsi ganda, yang artinya di mana jika M dan N itu relatif prima atau FP-nya itu sama dengan 1, maka berlaku rumus P MN sama dengan PM dikalikan dengan PN. Nah, sekarang kita mencari yang P 77. Faktorisasi prima dari 77 itu kan sama dengan 7 dikalikan dengan 11. Karena 7 dan 11 itu kan bilangan prima, maka keduanya itu relatif prima atau mungkin itu bisa dengan 1. Maka kita bisa gunakan rumus ini. P 77 itu kan 7 kali 11. 7 dikalikan 11 sama dengan P 7 dikalikan dengan P 11. Nah, selanjutnya kita cari dulu nilai dari P7 dan P11. Karena 7 itu merupakan bilangan prima, maka berlaku rumus P-1 untuk seluruh bilangan prima. Berarti P-nya kan 7 min 1 sama dengan 6. Begitu juga dengan yang 11. 11 juga bilangan prima. Jadinya 11 min 1 sama dengan 10. Kita dapatkan 6 dan 10. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. P7 itu kan 6 dikalikan dengan P11 itu 10 sama dengan 60. Sekarang kita cari yang P56. 56 faktorisasi primanya itu kan 8 dikalikan dengan 7. Sekarang kita cari 8 dan 7 itu kan relatif prima, FP-nya 1. Maka kita gunakan rumus teorema 8.3. Kita cari dulu nilai dari P7. Tadi kan udah didapat 6. Terus sekarang tinggal yang P8. P8 itu sama aja P2 pangkat 3. Yang mana berlaku rumus P K min 1 kali P min 1.
teorema 8-1. Berarti 2 dipangkatkan 3-1 itu kan 2, dikali T nya itu 2-1. 2 kali 2 4, dikali 2-1 itu kan 1, 4 kali 1 4. Nah, kita masukkan ke rumusnya tadi. Pi 5, 6 itu kan sama aja 8 dikalikan dengan 7 ya teman-teman. Sama aja Pi 8 dikalikan dengan Pi 7. Pi 8 kita dapat 4 dan Pi 7 itu 6. 4 dikalikan 6 itu adalah 24. Nah, jadi nilai dari Pi 77 itu 60 dan nilai dari Pi 56 itu adalah 24. Itulah nilai dari Pi 240 menggunakan teorema 8.4. Artinya apa teman-teman? Kita diminta untuk mencari berapa banyak bilangan yang saling prima dengan 240. Oke, langsung ke penyelesaiannya aja teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus dari teorema 8.4 itu adalah Pi N sama dengan N dikali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 sampai 1 min 1 per P ke K. Nah, selanjutnya langkah pertama yang harus kita cari adalah kita harus mencari faktorisasi prima dari 240. Nah, itu dalam bentuk kanonik ya teman-teman. Oke, kalian tahu nggak hasilnya berapa? Nah, sudah diketahui bahwa hasilnya itu ada 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Nah, 2, 3, dan 5 itu sebagai Pi. Seperti ini teman-teman. Setelah diketahui, kita langsung masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus aja teman-teman. Nah, N-nya itu 240 ya teman-teman. Sama dengan 240 dikali 1 min 1 per 2 dikali 1 min 1 per 3 dikali 1 min 1 per 5. Oke, selanjutnya 240 itu dikali hasil dari 1 min 1 per 2 itu berapa teman-teman? Hasilnya itu adalah 1 per 2 dikali hasil dari 1 min 1 per 3 itu 2 per 3. Terus dikali hasil dari 1 min 1 per 3. Ini maaf teman-teman, ini 5 ya teman-teman. Lalu dikali hasil dari 1 min 1 per 5 itu ada 4 per 5. Oke. Nah, 240 ini tinggal dihitung aja ya teman-teman, langsung dihitung. Itu sama dengan 8 per 30. Nah, karena 240 ini bisa dibagi dengan 30, itu kita langsung bagi aja teman-teman. Itu hasilnya 8. Jadi kita udah ketemu 8 itu dikali 8 itu sama dengan 64. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas penerapan dari teorema 8.6, di mana di sini ada soal tunjukkan bahwa sigma dari T membagi N, Pi T itu sama dengan 20. Nah, langkah yang pertama itu kita dengan mengelompokkan anggota dari N lebih dari 1 sampai dengan 20 berdasarkan aktivitasnya ya. Berarti di sini ada N dengan 1 ada 8 anggota, yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, dan 19. Dapat ditulis dengan Pi 20 per 1 itu sama dengan 8. Lalu untuk yang kedua itu ada 4 anggota, di mana anggotanya itu 2, 6, 14, dan 18. Nah, itu dapat dituliskan Pi 20 per 2 itu adalah 4. Lalu yang selanjutnya untuk yang kedua 4 kita dapat menuliskan Pi 20 per 4 itu adalah 4. Artinya FB2 itu memiliki 4 anggota, yaitu 4, 8, 12, dan 16. Lalu yang selanjutnya untuk FB-nya sama dengan 5, kita dapat menuliskan Pi 20 per 5 itu sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang FB-nya 10
itu ada satu anggota, berarti kita dapat menulis P dari 20 per 10 itu sama dengan 1. Dan untuk yang MPB 20 itu juga ada satu anggota, yaitu anggotanya 20, dan kita dapat menuliskannya P dari 20 per 20 itu sama dengan 1. Selanjutnya, kalau kita sudah menemukan semua himpunannya, kita menjumlahkan dari himpunan tersebut menjadi ini, sigma dari T membagi P M per T. Nah, itu sama aja dengan sigma dari P T membagi 20 P 20 per T. Nah, itu kita memasukkan dari P 20 per T itu di sini ke dalam operasi ini. Berarti P 21 tambah P 20 per 2 sampai dengan P 20 per 20. Itu didapatkan 8 tambah 4 tambah 4 ditambah 2 tambah 1 dan tambah 1 itu hasilnya 20. Nah, karena faktor positif dari 20 itu kan 1, 2, 4, 5, 10 dan juga 20, maka kita dapat menuliskannya P dari kita membagikan sigma dari kita membagikan dari P T itu berarti P dari 1 ditambah P 2 tambah P 4 ditambah P 5 ditambah P 10 dan juga ditambah P 20. Itu sama aja di sini hasilnya 8 tambah 4 tambah 4 ditambah 2 tambah 1 tambah 1 itu 20. Nah, dari sini kan sudah terlihat ya kalau P sigma dari T membagikan P T itu sama dengan 20. Dan ini sudah terbukti dengan soalnya di sini. Jadi di sini saya akan membahas satu soal tentang fungsi Pi dan delta UNED. Untuk soalnya yaitu berapa sisa bagian dari 3 pangkat 50 jika dibagi dengan 100. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi di sini kita misalkan A sama dengan 3 dan M sama dengan 100. Selanjutnya, berdasarkan teorema bilangan, jika M merupakan bilangan positif, maka A, M sama dengan 1. Jadi 3,100 sama dengan 1. Karena SPP dari 3 dan 100 dari 1. Selanjutnya, kita mencari faktorisasi kalimat dari 100. Nah, faktorisasi kalimat dari 100 yaitu 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. Lalu hasil dari faktorisasi 5 ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Hasilnya yaitu Pi dari 100 sama dengan 100 kali 1 min 1 per 1 kali 1 min 1 per 5.